Seorang gadis berparas cantik terpatri senyuman indahnya tersirat akan kebahagiaan yang meluap-luap. Dia berlari kecil di tengah kerumunan orang-orang yang sibuk pada aktivitasnya masing-masing. Ia mendekap sebuah box berbentuk hati yang sudah berisikan hadiah untuk dia berikan kepada kekasihnya di hari anniversary-nya yang ketiga tahun. Namun, tanpa diduga kejadian yang begitu mengenaskan terjadi kepada gadis malang itu. Tubuhnya terpental sangat keras pada aspal karena tertabrak sebuah minibus. Bagian depan wajahnya terbentur sangat keras ke aspal yang cukup kasar itu. Kak Egan, maafin Cil, hadiahnya jadi rusak. Lirih gadis itu menahan sakit di sekujur tubuhnya. Gadis malang itu bernama Kelly Acila. Dia adalah sosok gadis mungil imut kesayangan seorang ketua basket bernama Kegan Mahesa Aditama. Keduanya menjalani hubungan tersebut karena gadis yang tidak tahu malunya memaksa lelaki itu untuk menjadi pacarnya di hadapan banyak orang. Dan merengek, jika lelaki itu menolak, maka ia akan mencabut bulu hidung teman-temannya satu persatu. Sehingga teman-teman Kegan yang merasa terbawa-bawa di situasi itu pun segera memaksa pemuda tampan itu untuk menerima garis kejam berparas malaikat itu yang sayangnya tidak berperasaan, tetapi berbeda jika untuk lelaki bernama Kegan. Kamu kenapa, Gan? Tanya seorang gadis kepada lelaki bernama Kegan. Dia adalah Aurelian Pramita. Entah kenapa perasaan pemuda itu tiba-tiba tidak enak. Dia memikirkan sang pacar. Apa yang sedang pacarnya lakukan sekarang? Ia sungguh merindukan gadis kecilnya. Kegan menghiraukan pertanyaan yang dilontarkan gadis yang di sebelahnya dan bertanya, kemana mereka akan pergi selanjutnya. Kedua makhluk berbeda jenis kelamin itu bersahabat sejak kecil. Tidak ada yang bisa hidup tanpa salah satunya di sisi mereka. Tidak ada pula yang bisa memisahkan mereka berdua, termasuk Kelly kekasih Kegan yang amat lelaki itu cintai. Di tengah perjalanan, ponsel Kegan berdering tanda ada sebuah panggilan. Layar benda berbentuk persegi panjang itu menampilkan nama Geo dengan emot monyet. Kegan segera menepikan mobilnya dan mengangkat panggilan dari sahabatnya. Terdengar helaan nafas dari sana, tersirat akan kekhawatiran. Sedangkan Kegan dia mematung mendengar kabar tersebut. Ia menjatuhkan ponselnya. Bumi seakan berhenti berputar untuk sesaat. Aurelian yang sejak tadi mendengarkan percakapan Kegan dan Geo ikut terkejut. Mendengar kabar soal Kelly yang terlibat kecelakaan. Dia menjadi merasa bersalah pada Kelly. Karena dirinya lah yang egois menginginkan Kegan untuk menemaninya jalan-jalan di hari resminya hubungan Kegan dan Kelly yang ketiga tahun. Aurelian ingat, tapi entahlah dengan Kegan, apakah dia ingat ini hari apa? Kegan berlari di sepanjang lorong rumah sakit menuju ruang IGD, instalasi gawat darurat, tempat di mana Kelly melakukan operasi. Ia tahu ruangan IGD yang menangani Kelly tersebut dari resepsionis saat dirinya kalut datang ke rumah sakit. Di depan ruang IGD sana, sudah ada kedua orang tua dan sahabat Kelly yang sedang memeluk sahabatnya Geo. Dia Luna Sahila, gadis cantik yang jauh lebih jangkung daripada Kelly. Gayanya sedikit urakan sebagai sahabat. Namun Luna sangat menyayangi Kelly seperti saudara kandung. Kegan bisa melihat keadaan orang-orang di sana yang menerima cobaan dari Tuhan menghantam keterpurukan untuk mereka. Gadis kecil yang mereka sayangi sedang berjuang di dalam ruangan operasi. Kegan menghampiri mereka. Kepalanya tiba-tiba pening saat melihat lampu ruangan operasi itu masih menyala, tanda bahwa gadisnya belum selesai melakukan operasi. Itu suara lembut wanita berumur yang menyandang sebagai ibunya Kelly. Kegan menoleh kepada pemilik suara tersebut. Ia segera membawa tubuh yang mulai rapuh itu ke dekapannya, berusaha menenangkan.
Ia bisa merasakan kesedihan seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. Ayah Kelly hanya bisa diam dan mendoakan putrinya agar keadaannya baik-baik saja. Beliau berusaha kuat menerima cobaan tersebut. Tidak ada alasan bahwa sebenarnya ia juga ingin menangis. Namun, dia berusaha tegar di saat seperti ini. Dirinya harus bisa memberi kekuatan untuk istrinya, supaya tidak terlalu larut dalam kesedihan. Setelah menunggu beberapa jam, lampu ruangan itu akhirnya mati, dan dokter pun keluar dari ruangan operasi. Semua orang yang ada di sana segera berdiri dari kursi tunggu. Kegan segera menghampiri dokter bernemtek Elina itu, lalu menanyakan keadaan gadisnya. Gimana keadaan pacar saya? Bisa-bisanya lelaki itu bertanya dengan embel-embel status pacar. Dokter itu pun hanya tersenyum dan menjawab, Syukurlah dia masih bisa ditangani. Kondisinya tidak terlalu buruk. Kegan sangat senang mendengar hal itu. Kelly baik-baik saja. Dia berterima kasih pada Tuhan karena telah mengabulkan doanya. Orang tua Kelly, Luna, dan Gio pun senang mendengar ucapan Dokter Elina. Belum lama mereka bernafas lega. Mereka syok menerima kabar buruk dari sang dokter. Dokter cantik itu memberitahukan, Namun, gadis cantik yang terbaring di dalam itu untuk sementara tidak akan bisa melihat apapun yang ada di sekitarnya. Atau bisa dikatakan mengalami kebutaan. semua orang yang ada di sana termangu mendengar cobaan hebat yang dialami gadis malang bernama Kelly Acela itu. Kegan mengepalkan tangannya. Lelaki itu menangis. Dia tidak akan kuat melihat gadis yang dicintainya menderita karena keterbatasan yang menimpanya. Apakah gadisnya akan tetap ceria jika menyadari ada yang kurang di dalam dirinya? Dia berharap ini hanya bunga tidur, dan saat ia terbangun, semua keadaan akan baik-baik saja. Namun, seolah tersadar, hatinya bergejolak begitu sesak. Ini salahnya, karena tidak mampu menjadi sosok yang selalu ada di sisi gadis yang sedang terbaring lemah itu. Gea hanya bisa menepuk pundak sang sahabat. Dia begitu prihatin melihat keadaan lelaki itu. Begitu rapuh. Pancaran matanya kosong menatap ruangan yang ditempati Kelly kini. Di dalam ruangan, Cil, aku minta maaf, Cil. Kegan tiba-tiba mengingat kesalahannya di kala itu. Saat itu, dirinya pergi bersama sahabat perempuannya, Adelian, tanpa memberitahu sang pacar yang menunggu kehadirannya di depan gerbang sekolah cukup lama untuk pulang bersama. Namun dengan bodohnya, ia malah pergi menemani sahabatnya jalan-jalan. Kelly saat itu tentu marah kepada Kegan, karena lelaki itu sudah berjanji akan mengantarnya pulang. Namun nihil, kekasihnya tidak kunjung datang dan ia malah menerima pesan berupa foto yang menunjukkan kekasihnya sedang berada di pusat perbelanjaan bersama seorang perempuan, yang ia ketahui bahwa perempuan itu adalah sahabat dari sang kekasih. Keesokan harinya, Kegan pergi ke sekolah menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Namun bedanya, terasa ada yang kurang. Tidak ada senyum ceria dari sang pujaan hati. Biasanya saat ia sampai sekolah, gadisnya akan menyapanya dengan gombalan garingnya yang terkesan lucu di mata seorang pemuda tampan bernama Kegan Mahesa Aditama. Semua hal konyol yang ada di dalam diri Kelly Acela merupakan semangat Kegan untuk menjalani hari-harinya. Namun kini, tidak ada sapaan riang dari kekasihnya. Sepulang sekolah, Kegan langsung menuju rumah sakit. Tentunya dia tidak sendirian. Di samping kemudi ada Adelian. Suasana di dalam mobil begitu hening. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari bibir keduanya. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kini Adelian menyadari betapa khawatirnya Kegan terhadap Kelly. Binar matanya hilang saat bersamaan binar mata Kelly tidak ada menyapa lelaki yang ada di sampingnya. Lalu mengapa ia merasa cemburu? Bukankah mereka hanya sebatas sahabat? Yang tentunya ada perjanjian di antara mereka untuk menjadi sahabat selamanya. Cinta adalah kata terlarang di antara persahabatan mereka. Lalu, jika kata terlarang itu terlontar dari salah satu bibir mereka, bagaimana? Mereka tidak akan segan memilih menjadi orang asing dan saling membenci.
Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Kelly akhirnya siuman. Orang tua Kelly yang terus memperhatikan keadaan putrinya tentu senang luar biasa. Tidak lupa mereka memberi kabar bahagia tersebut kepada Kegan. Setelah lelaki itu mendengar kabar sang kekasih yang sudah siuman, ia langsung menuju rumah sakit. Tidak ada yang lebih penting dari melihat kekasihnya terlebih dahulu saat itu. Tidak butuh waktu lama, Kegan akhirnya sampai di rumah sakit. Begitu sampai di ambang pintu kamar inap Kelly, air mata Kegan luruh mengenai pipinya. Kegan tidak menyangka gadis cantiknya telah bangun. Ia begitu merindukan senyuman gadis itu. Nak, ibu titipkan Kelly sebentar ya. Oh iya bu, Kegan bakalan jagain Kelly kok. Hanya itu jawaban yang terlontar dari bibir Kegan. Kegan paham, ibu Kelly sengaja memberi ia waktu untuk mengobrol dengan Kelly tentang masalah yang ia hadapi selama gadis itu belum siuman. Setelah ibu Kelly keluar dari ruangan tersebut, Kegan segera memeluk pujaan hatinya. Tangan yang terasa tidak bertenaga itu dapat dirasakan oleh lelaki itu membalas pelukannya. Sungguh bahagia lelaki itu bisa merasakan hatinya berbunga-bunga kembali. Setelah lama warna kehidupannya redup, tidak ada yang menyapanya. Kak Egan, aku kira kakak gak bakalan nemenin aku lagi. Sekarang aku buta, Kak. Kegan melepaskan pelukan mereka. Shh, kok ngomong gitu Cil? Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu. Kata lelaki itu terus terang, namun ia malah melihat senyuman yang begitu perih dari gadisnya. Kelly bersyukur ia buta pada saat itu, sehingga ia tidak dapat melihat betapa sakitnya melihat orang yang dicintainya kini memakai baju pernikahan, yang begitu ia impikan pada saat itu jika saja yang berada di posisi Aurelian saat ini adalah dirinya. Namun sayang, semua itu hanya angan-angannya saja. Kalimat terakhir dari Kelly untuk menutup buku tentang kisah mereka. Sudah saatnya ia menerima semua keadaan yang telah terjadi. Kini ia fokus terhadap pengobatannya untuk sembuh dan membuat lembaran baru.